Hai semua, nama saya Lisa, NPM 1842202. Hari ini saya akan menjelaskan manajemen keuangan 2. Di soal mengetahui bahwa adanya initial investment sebesar 1.800.000, jadi kita menaruh dulu pada tahun ke-0 initial investmentnya 1.800.000. Kemudian untuk milestone soal ini terdapat 4 tahun, sehingga untuk sales unit tahun pertama itu 95.000, tahun kedua 100.000, 150 dan 150. Jadi untuk menghitung sales revenue-nya kita mengkalikan 95.000 dikali dengan selling price-nya 25. Kemudian di soal mengetahui bahwa adanya inflasi untuk selling price sebesar 4,2% per tahun. Jadi kita harus mengkalikan, jadi 95 dikali 25 kemudian dikali dengan 4,2%. Nah, jadi hasilnya 2.474.750. Dan juga tahun berikutnya caranya juga sama. Cuman perlu dipangkatkan sesuai tahun. Seperti yang untuk tahun ke-1 pangkat 1, tahun kedua pangkat 2, kemudian tahun ketiga pangkat 3, tahun keempat pangkat 4. Next, variable cost. Untuk variable cost juga sama caranya. 95.000 dikali dengan 11 dikali dengan hasil inflasi variable cost sebesar 5% per tahun. Jadi hasilnya 1.097.250. Dan untuk tahun kedua 34 juga sama. Untuk fixed cost juga diberitahukan bahwa memiliki relevant fixed cost untuk current price term per year-nya ada 150.000. Jadi 150.000 dikali dengan hasil inflasi fixed cost-nya sebesar 3% per tahun. Jadi untuk tahun pertama hasilnya 154.500, tahun kedua itu di pangkat 2 hasilnya 159.135, kemudian tahun berikutnya juga sama caranya. Kemudian baru dapatlah earning before operating interest tax. Itu caranya dari sales revenue sampai fixed cost dijumlahin, baru dapatlah EBOIT. Kemudian diketahui di soal depreciation-nya milestone mengklaim tax allowable depreciation sebesar 25% per tahun dengan metode reducing balance basis. Jadi kita mengambil initial investment dikali dengan tax allowance depreciation-nya sebesar 25%. Kemudian ini kan metodenya reducing balance basis. Jadi kita harus rumusnya contohnya seperti tahun kedua. Caranya mengambil initial investment dikurangi dengan tahun sebelumnya, kemudian dikali dengan 25%. Sedangkan kalau misalnya untuk metode straight line itu misalkan 4 tahun, jadi semuanya dibagi 4 kalau straight line. Sedangkan yang ini soalnya diketahuinya menggunakan metode reducing balance basis, jadi semuanya harus dikurangi dulu, baru dikali 25%, baru dapat depresiasinya. Kemudian habis itu kita akan mendapat EBIT, earning before interest tax, dengan menambahi EBOIT dengan depreciation-nya, baru dapat EBIT. Kemudian diketahui di soal mengetahui tax 22% dengan tax liability-nya 1 years in arrear. Jadi 1 years in arrear itu
misalnya untuk teks yang untuk tahun ke-1 tapi bayarnya pas di tahun kedua. Kemudian caranya mengambil EBIT dari tahun ke-1, kemudian dikali dengan 22%, baru dapatlah teksnya. Untuk tahun berikutnya juga sama, hingga tahun ke-5. Tahun ke-5 ini karena di tahun ke-4 teksnya dibayar pada tahun berikutnya, jadi tahun berikutnya itu tahun ke-5. Kemudian dijumlahin dapatlah NOPAT. Kemudian untuk depresiasi yang tadi yang 25%, kita kan dikurangin. Jadi kemudian kita akan menambah kembali. Tinggal copy paste saja ke sini. Kemudian baru kita jumlahin dapat OCI, Operating Cash Inflow. Kemudian kita mencari PVEF. Rumusnya 1 bagi 1 tambah I pangkat N. Jadi I-nya itu 12%. Kemudian di pangkat 0. N itu tahun keberapa. Jadi untuk tahun 0, 1 bagi 1 ditambah 12% di pangkat 0. Tahun 1 per 1 ditambah 12% di pangkat 1. Untuk tahun berikutnya juga sama caranya. Kemudian baru dapatlah PV dengan cara dikalikan. Next kita mencari NPV. NPV itu total dari PV semua. Baru dapatnya NPV sebesar 2.508.550. Next untuk soal kedua. Soal kedua, explain any revision you have made to the draft evaluation in part A above. Jadi untuk melakukan revisi tentang soal kedua dengan soal cerita di atas. Nah, untuk explain-nya ini memiliki kesimpulan yaitu sales revenue, variable cost, dan fixed cost ini harus dikaliin dan dipangkatin setiap tahunnya. Karena di soal mengetahui bahwa variable cost, sales revenue, dan fixed cost mengalami inflasi pada setiap tahunnya. Kemudian kita menggunakan depresiasi metode reducing balance basis karena di soalnya memakai rumus ini. Jadi caranya itu tahun 0 dikurangi dengan tahun sebelumnya, kemudian dikaliin dengan teks depresiasi per tahunnya. Kemudian di soal mengetahui bahwa adanya interest payment ini tahun semuanya ini sama 150. Interest payment ini tidak dihitung karena sudah ada di weighted average cost of capital. Jadi kita tidak memakai interest payment-nya. Kemudian untuk teks di soal mengetahui bahwa di soal diketahui bahwa teksnya itu dibayar 1 year in arrear. Jadi kita harus menghitung teks hingga tahun ke-5. Karena di soal bilangnya teks in arrear, 1 year in arrear. Sedangkan kalau yang di soal di atas sama-sama tahun ke-4 teksnya. Jadi yang itulah yang perlu direvisi. Kemudian yang C, disuruh menghitung payback, menghitung investment dengan rumus payback period dan ROCE. Untuk payback period itu kita mengambil angka dari OCI, sedangkan kalau untuk ROCE itu mengambil NOPAT. Nah, kalau untuk payback period ini kita mengambil initial investment yang diketahui di soal 1.800.000. Kemudian untuk OCI
tahun pertamanya ini kan 1.223.000. Kemudian kita ditambahin. Kemudian memiliki sisa 577.000. Jadi sehingga untuk OC tahun pertamanya ini masih belum lunas, masih belum bisa payback sampai menerima uang kembali. Jadi memiliki kesimpulan bahwa untuk OC tahun pertama ini kita perlu bayar 1 tahun. Kemudian memiliki sisa 577.000. Kita akan dibayar di tahun kedua. Untuk tahun kedua kita akan memiliki OC-nya sebesar 1.062.215. Kemudian kita dibagi dengan 577.000, hasilnya 0,54. Kemudian kita dikalikan dengan 12 dapat 6 bulan. Dikali kemudian 0,48 ini kita dikali dengan 30 hari, baru kita dapatlah 14 hari. Sehingga memiliki kesimpulan bahwa payback period ini targetnya aset, karena target di soal bilangnya 2,5 tahun. Sedangkan yang kita dapat itu 1 tahun 6 bulan 14 hari. Sehingga perusahaan bisa aset target ini. Next untuk ROCE. Untuk ROCE itu mengambil angka NOPAT. Kemudian Dison mengetahui bahwa memiliki target sebesar 20%. Nah, ini NOPAT-nya dari soal atas. Kemudian rumus ROCE itu average NOPAT dibagi dengan initial investment. Average NOPAT itu kita mengambil semua NOPAT ini, kemudian dirata-ratain, dibagi dengan 1.800.000, baru dapat hasilnya 43,81%. Mengapa dinyatakan targetnya aset? Karena untuk ROCE ini beda dengan payback period. Untuk ROCE ini targetnya kan 20%. Jadi jika ROCE-nya yang kita dapat lebih besar dari target kita sebesar 20, tapi malah mendapat lebih banyak, sehingga perusahaan dapat mendapat keuntungan yang lebih banyak, sehingga target ini aset. Oke, next soal untuk bagian D. D bilangnya menghitung sensitivity of sales revenue dan initial investment. Untuk sensitivity of revenue ini, pertama-tama kita harus menghitung dulu mencari PV revenue. PV revenue ini dapat dari sales revenue yang waktu poin A kita hitung, dapat angkanya. Kemudian PV yang sebelumnya kita hitung dengan rumus 1 dibagi 1 tambah I pangkat N, baru dapatlah PV ini. Kemudian kita mengkalikan sales revenue dengan PV yang 12% ini, baru dapatlah PV revenue. Kemudian kita akan mendapat totalnya sebesar 10 jutaan. Kemudian kita harus mengeluarkan dulu taxnya dengan dikali 22%. Habis itu kita akan mengambil yang kita keluarkan 2 jutaan 3 ini dibagi dengan 1 tambah 12%, karena discount years ini harus dikeluarin. Barulah dapat total PV revenue. Total PV revenue ini dapat dari total ini 10 jutaan dikurangi dengan discount year, baru dapat 8.476.380. Setelah itu kita akan menghitung sensitivity of revenue. Sensitivity of revenue ini rumusnya NPV dibagi dengan total PV revenue. Total PV revenue inilah yang kita dapat 8 jutaan ini. NPV yang pas poin A ini, yang kita hitung ini 2.500 sekian. Jadi dibagi dengan 8 jutaan, baru hasilnya 29,59%. Jadi, jika revenue kecil dari 29%, maka NPV 0. Dan jika revenue lebih besar dari 29% ini, maka NPV akan jadi minus, sehingga proyek ini tidak layak.
diproses. Oke. Next, sensitivity of initial investment. Sensitivity ini rumusnya NPV dibagi dengan initial investment. Initial investment ini yang tadi diketahui di soal sebesar 1.800.000. Jadi 8 jutaan dibagi dengan 1.800.000. Hasilnya 139%. Jadi memiliki kesimpulan bahwa jika initial investment-nya kecil dari 139%, maka NPV-nya akan 0. Kalau misalnya lebih, maka NPV akan minus, sehingga proyek ini tidak layak diproses. Oke, next untuk soal E, dibilang memiliki general inflation rate sebesar 6%. How to evaluate the investment proposal in real term? Oke, jadi ini contohnya. Untuk visual formula ini, rumusnya 1 tambah I sama dengan 1 tambah R dikali dengan 1 tambah H. I itu interest, R itu real interest rate, dan H itu inflasi. Nah, ini contoh soalnya. Misalnya interestnya 10%, H inflasinya 6%. Jadi jumlahin 2 ini dapatlah sekian. Kemudian baru 1 ini dipindahin ke sebelah kanan. Positif dipindahin ke sebelah jadi minus, sehingga R-nya baru dapat sekian. Setelah hitung ini, kita akan mengeluarkan H-nya. Mengapa? Karena di dalam cash flow sudah termasuk inflasi. Jadi untuk menghitungnya rumusnya cash flow dibagi 1 tambah H pangkat N. Dan baru di hasilnya itu dikali dengan real rate-nya. Jadi NPV nominal itu harus sama dengan NPV real. Jika tidak sama, maka dinyatakan salah. Oke, untuk soal F, company may face the capital rationing issue in its investment choice. Why do company face problem of capital rationing? Nah, untuk soal F, company gimana menghadapi soal tentang capital rationing? Contohnya nih, sebuah PT mengalami kesulitan dalam penggunaan saldo atau saham, kemudian PT-nya pergi pinjam sama bank, kemudian banknya setuju. Berarti kasus ini termasuk eksternal. Sedangkan kalau untuk internal itu, PT ingin meminjam uang dengan bank, tapi banknya reject. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan hari ini dapat berguna untuk kalian semua yang mengerjakan soal ini. Thank you.